Halo semuanya, di update kali ini saya mau ngebahas tentang Titan Swap sekaligus bot Xcoin. Dan saya nggak lupa untuk tegasin ke teman-teman ini merupakan konten edukasi segala macam yang saya sampaikan di sini merupakan hasil pemikiran saya sekaligus dari riset yang saya lakukan terhadap koinnya. Ini bukan ajakan untuk melakukan suatu transaksi, menjual atau membeli sebuah koin. Jadi teman-teman harap bijak dalam mengambil keputusan karena itu menyangkut portfolio atau dana yang teman-teman kelola sendiri. Isi kontennya cukup penting karena ada beberapa orang yang bertanya kepada saya tentang dua koin ini. Ya, harapan saya supaya teman-teman nggak salah langkah dan bijak dalam mengatur portfolionya ya. Oh iya, dan juga Cuan Kripto ini ada grup Telegram, itu grup private. Di sana kita belajar banyak hal tentang cryptocurrency, beserta saya juga sharing di harga berapa sih saya beli koin. Kalau untuk video private, nggak kelihatan di public ya. Yang unlisted ini merupakan konten untuk private member kita. Supaya teman-teman nggak salah langkah masuk asal-asalan beli koinnya. Dan seminggu belakangan ada beberapa koin yang cukup bagus performa tradingnya, salah satunya XRP dan juga BNB. Tulisan ini harga tempat saya beli ya. Dan ini merupakan grup berbayar, tapi murah banget. Bagi teman-teman yang berminat gabung ke grup, nanti di akhir video jelaskan ya. Dan juga untuk teman-teman viewer, kalau ngerasa terbantu dengan kontennya, jangan lupa like dan subscribe ya, karena itu gratis dan teman-teman nggak ketinggalan infonya. Halo semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Kalau gitu langsung aja kita mulai analisis ya dari Titan Swap. Pertama-tama kita lihat dulu latar belakangnya. Titan Swap ini berada di peringkat 272 coin market cap. Bisa dibilang market cap-nya cukup mini dan bisa dibilang latar belakang si Titan Swap ini cukup minim. Di sini hanya dijelaskan Titan is a blockchain decentralized finance center that provides optimal liquidity solution for different digital asset category by adaptive funding curve. Dan saya cari info di mana-mana juga. Hanya sedikit yang saya dapat, kebanyakan itu malah nyambung ke koin Titan. Koin Titan itu sebelumnya merupakan koin scam ya, atau koin rug pull yang harga koinnya jatuh sampai nol. Ya semoga aja nggak kejadian ya di koin Titan Swap ini. Dan saat kita mulai masuk ke analisis chart, si Titan ini nggak banyak data. Di KuCoin itu baru terdaftar 6 April lalu, dan di Poloniex baru terdaftar di tanggal 2 Maret lalu. Exchange besar lainnya itu di Huobi. Huobi ini cukup lama ya terdaftarnya, dari 24 September 2020, dan juga di Indodax lumayan lama dari bulan November tanggal 12 tahun 2020. Jadi setelah masuk dari Huobi itu masuk ke Indodax. Walaupun si Titan Swap ini terdaftar kurang lebih ada 10 exchange yang teman-teman bisa lihat sendiri. Secara volume terbesar yaitu dari Bithumb Korea dengan trading pairnya Titan berbanding Korean Won. Dan kalau kita ngelihat di sini agak unik nih. Ada beberapa exchange yang udah nggak memperdagangkan atau sedikit memperdagangkan si Titan Swap ini. Jadi harga antar exchange cukup jauh selisihnya. Kalau kita urut dari volume, hanya ada 5 exchange ini yang cukup aktif memperdagangkan Titan Swap. Salah satunya itu Indodax. Lalu kita masuk nih untuk melihat analisis harganya. Dari yang disediakan TradingView, yang paling bisa dianalisis yaitu dari marketnya Huobi ini sekitar 2 tahun, walaupun masih terlalu muda banget ya untuk dianalisis. Dan kita ngelihat nih ada yang cukup menarik, sekitar 10 hari lalu itu Titan Swap ada pump yang cukup besar nih. Kalau kita lihat di sini kenaikannya itu kurang lebih 560% atau 5,6 kali lipat dari harga saat sebelum di pump. Dan juga ada hal yang menarik nih saat sebelum mulai pump atau mulai fluktuatif dari harga ini nih ya, sampai naik ke sini.
Di tanggal 2 Maret itu atau di candle hijau ini, si Titan Swap ini tuh mau launching di exchange Poloniex. Ini baru masuk pada tanggal 2 Maret. Lalu sebelum pump yang cukup besar nih, di tanggal 6 April ini merupakan waktu mau launching di exchange besar yaitu Huobi. Ini baru launching tanggal 6 April. Jadi saya di chart nemuin data yang cukup menarik nih. Kalau kita runutin ke historical datanya pada tanggal 6 April atau saat sebelum terjadinya pump yang cukup signifikan ini, kita lihat data rata-rata market cap dan volume transaksinya nih. Saat sebelum pump, market cap-nya itu sekitar 60-90 juta dolar. Dan volume transaksinya itu sekitar 1,5 sampai 2,8 juta dolar. Tiba-tiba saat masuk ke exchange besar, market cap-nya naik 3 kali lipat lebih dan volume transaksinya itu naik sekitar 40 sampai 45 kali lipat dari rata-ratanya. Hal ini memang wajar terjadi saat koin masuk ke exchange baru. Jadinya semakin banyak orang yang terpapar oleh koin tersebut, jadi semakin banyak juga nilai transaksinya. Ibaratnya itu kayak suatu jenis produk nih ya, misalkan air mineral. Si air mineral ini misalkan hanya ditawarkan atau diperdagangkan di suatu daerah tertentu, misalkan Pulau Jawa. Ya, nilai transaksi maksimumnya hanya di orang-orang Pulau Jawa tersebut. Orang di luar Pulau Jawa tuh nggak punya akses untuk membeli si minuman ini. Tapi misalkan ditawarkan ke pasar yang lebih luas yaitu Indonesia. Berarti si air mineral ini punya kesempatan untuk terjadi transaksi terhadap seluruh orang yang ada di Indonesia. Otomatis volume transaksi jadi semakin tinggi, yaitu memang wajar. Contohnya seperti itu ya. Kalau koin mau masuk exchange, harganya jadi ada kemungkinan untuk naik lebih besar. Tapi masalahnya di cryptocurrency ini ada trik kotor marketing. Nggak bisa dibilang trik kotor sih, tapi ini ada trik atau celah untuk marketingin suatu cryptocurrency. Saya sharing ke teman-teman karena saya tahu trik ini, yaitu menaikkan peringkat dari koin market cap ini supaya masuk ke peringkat besar dan ngepam harganya naik dengan cukup tinggi supaya masuk ke berita biggest gainers ini. Maka dari situlah akan ada banyak mata yang berminat atau minimal ngelirik lah. Ini koin apa sih? Lalu diperdagangkan di mana aja sih? Itu juga jadi salah satu trik marketing ya. Karena marketing konvensional itu udah agak sulit untuk dilakukan di zaman sekarang. Dan cara seperti inilah yang lebih efektif. Karena ini menjangkau ke seluruh ranah kripto. Kalau memakai influencer itu hanya sebatas kalangan followernya saja ya yang tahu. Teman-teman kalau ngeliat nih si Cyborg Shiba, kalau kita ngeliat nih rankingnya aja 3.800, bisa dibilang ini micro cap, kecil sekali market capnya, dan hanya ditradingkan di exchange Findax. Dan mungkin ya, cara yang saya omongin tadi lagi dipakai nih untuk memasarkan koin ini ke banyak mata sekaligus ingin launching di exchange lain dengan tanda kutip mungkin. Dan kalau kita ngeliat overview-nya juga, sepertinya ini token berbasis game dan mendapat passive income. Ya kalau memang benar ini akan bagus. Cuma ya who knows, waktu yang bisa menentukan. Dan cara yang saya sebutkan tadi juga dengan tanda kutip mungkin, kalau dari data analisis saya itu dipakai untuk marketing koin anak bangsa, yaitu BotX. Teman-teman tahu sendiri kan, koin BotX ini sebelumnya saya pernah bahas di YouTube publik tanggal 9 Juli 2021. Sebelum rilis itu ada pump cukup besar. Di coin market cap itu peringkat 202. Dan kalau kita ngeliat sekarang nih, si BotX itu udah di peringkat 4.400. Dan kalau kita ke websitenya, teman-teman mungkin ada yang tahu dan ada yang enggak ya. BotX ini merupakan proyek koinnya Indra Kesuma atau biasa dikenal dengan Indra Kens. Dia merupakan co-founder dan CEO. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, Indra Kens ini atau Crazy Rich-nya Medan kata orang-orang yang terkena kasus. Jadi ya mungkin
sedikit banyak akan berdampak pada koin dan project lain-lainnya ya. Harganya bahkan drop terus, lebih di bawah dari harga saat mulai launching di Indodax. Ya jadi kurang lebih, wah jatuh banget. Skip kita serius, kita nggak boleh ngejelekin proyek koin anak bangsa. Tapi misalkan kalau project koin ini ada dari uang masyarakat yang dirugikan, ya teman-teman terserah deh mau ngejelekin apa enggak. Dan hal seperti ini tuh sering banget terjadi. Harga koin saat ini lebih rendah dari saat pertama di launching. Yang pertama karena hype yang terlalu berlebih, dan yang kedua karena investor merasa project koinnya nggak berjalan dengan baik atau stagnan begitu-gitu aja. Lalu koin lain bermunculan dengan project yang menjanjikan. Lalu kita balik nih ke pembahasan utama, yaitu si Titan Swap. Titan Swap ini kalau kita ngelihat long term dari awal adanya koin ini, bisa dibilang uptrend. Walaupun selama setahun belakangan itu downtrend, tapi karena pump yang cukup signifikan, pada saat ini udah balik ke uptrend lagi. Kita tinggal lihat pumpnya ini bertahan atau enggak. Kalau secara teknikal sekarang itu berada di atas 200 daily moving average. Biasanya daily 200 moving average ini diartikan sebagai pembatas antara uptrend dan downtrend. Kalau berada di atasnya berarti sedang uptrend. Kalau berada di bawahnya, secara garis besar itu lagi downtrend. Kemarin saat pump dan terkoreksi, itu berhenti di daily 200 moving average, serta ada rebound atau pantulan lagi. Ada green candle hijau yang artinya ini cukup bagus. Kalau secara teknikal, dari data yang saya sampaikan sampai saat ini itu nggak semuanya jelek kok teman-teman. Saya juga harus objektif dan berimbang. Nggak boleh memberitakan full negatif dan full positif. Yang jadi pertanyaan, apakah pump ini akan bertahan? Kalau kita ngelihat atau menganalisis suatu koin, misal terjadi pump yang cukup signifikan dan dalam waktu yang singkat, itu akan rentan banget untuk terkoreksi kembali ke harga rata-rata. Daily 200 moving average ini bisa diartikan sebagai area rata-rata, dan ini merupakan indikasi yang bagus. Sekaligus area tersebut menjadi area kunci apakah pumpnya akan bertahan atau enggak. Ini kurang lebih mirip sama Zilliqa yang saya bahas di video publik 2 minggu lalu nih. Di video tersebut juga saya udah peringatin akan rentan terjadi koreksi. Kita lihat klip videonya ya. Kalau dari hitungan saya, potensial koreksinya si Zilliqa ini itu ada di 0,11 dan juga di 0,77. Dan sekarang Zilliqa kurang lebih cukup akurat di harga 0,11. Sesuai yang saya perhitungkan pada update 2 minggu lalu ya, tanggal 2 April. Dan sedang bertahan nih di 0,11. Ini kondisinya mirip banget ya, si Zilliqa dengan si Titan Swap. Sorry, yang ini. Dan si Titan Swap ini punya lagi nih area kunci di harga 2,49 atau $2,5. Jadi dua tempat ini yang akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan uptrendnya si Titan Swap atau enggak. Kalau drop di bawahnya itu akan rentan banget untuk terkoreksi atau melanjutkan downtrend, dan pump yang terjadi ini bisa dianggap sebagai fake out atau skema pump and dump, bahkan rug pull. Tapi kalau untuk rug pull sepertinya lebih kecil kemungkinannya, karena kita ngelihat dari 2 tahun lalu pun harganya mulai berkembang dan naik nih. Dan bagi teman-teman yang belum tahu rug pull itu apa, rug pull itu adalah istilah narik karpet. Jadi orang-orang di atasnya nih yang sedang holding suatu koin, lagi senang-senang pump, lagi hype banget, tiba-tiba harganya jatuh, karpetnya ditarik, berantakan semuanya jadinya. Contohnya tuh kayak token Squid Game. Ini terjadi di bulan November 2021. Ada pump ribuan persen, tiba-tiba langsung drop. Kurang lebih ya para holdernya berantakan, jatuh-jatuhan yang di atas karpetnya. Kalau untuk kasus si Titan Swap ini lebih kecil kemungkinannya, karena kita ngelihat ada perkembangan harga. Walaupun kita nggak tahu nih ke depannya akan drop atau turun di bawah harga pembukaan saat launching atau enggak. Karena ada satu koin juga nih contohnya. Kita ambil contoh terdekat lah, koin anak bangsa. Saya nggak bermaksud ngejelek-jelekin, tapi kita di sini untuk edukasi dan kasih contoh, yaitu koin tokenomics atau TEN.
ini di listing di Indodax. Ini merupakan native coin-nya Indodax dan native coin-nya Tokonomi. Tokonomi sekarang ada exchange ya. Saat baru launching itu di pump sampai 30.000 sekitaran itulah. Minggu depannya langsung ambrul, bahkan sampai sekarang kehilangan value sekitar 97%-an. Saya nggak bermaksud untuk menjelekkan, ini hanya sebagai contoh untuk edukasi, karena ini salah satu koin anak bangsa juga, kita harus nge-support. Tapi kalau teman-teman anggap ini sebuah rug pull atau bukan, ya itu pandangan teman-teman sendiri ya. Jadi kurang lebih konten atau pelajaran seperti ini yang akan teman-teman dapatkan saat gabung ke grup kita. Tujuan grup kita adalah supaya teman-teman itu teredukasi dan bijak mengelola portfolio atau dana yang teman-teman punya, supaya nggak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk masuk market. Sekaligus juga saya sharing di harga berapa sih saya masuk atau beli suatu koin. Dan bagi teman-teman yang berminat gabung ke grup, lanjutin nonton videonya ya, karena akan dijelaskan. Dan untuk public viewer, jangan lupa like dan subscribe ya, karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Selamat Paskah! Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.